Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang posisi hadis dalam hukum Islam, dan juga nanti ada pembahasan sedikit tentang hadis qudsi yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum membahas tentang dua tema ini, kita akan mereview kembali pembahasan minggu lalu tentang unsur-unsur hadis, yang mana setiap hadis yang lengkap pasti dia terdiri dari matan, sanad, yang di dalam sanad itu nanti ada rangkaian para perawi. Nah, kurang lebihnya gambaran rincinya seperti ini. Bisa kita lihat di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau urutan lengkap hadisnya begini: Haddatsana Shadaqah Ibnul Fadl, akhbarona Ibnu Uyainah, haddatsana Ziyad huwa Ibnu Ilaqah, annahu sami'a al-Mughirah yaqulu qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu faqila lahu ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara qala afala akuna 'abdan syakura, akhrajahu al-Bukhari, ay yujad fi sahih al-Bukhari. Mughirah berkata, hadatsana Mughirah. Nah, ini terjemahnya dari sini ya, karena mulai matan biasanya dari sini, dari sebelum satu kata sebelum ada lafal Rasulullah. Mughirah berkata, Nabi sholat malam sehingga kedua telapak kakinya membengkak. Lalu dikatakan kepadanya, Allah telah mengampuni dosamu baik yang lalu maupun yang akan datang. Untuk apa sholat sebegitunya? Maksudnya. Lalu Rasul menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi riwayat Bukhari. Jadi kalau ditanya urutan sanadnya bagaimana, yang paling atas tentu Rasulullah. Jadi cara menulis rangkaian sanad kita harus berbalik, karena yang berbicara pertama adalah Rasulullah. Atau tergantung nih Rasulullah, apakah dia sebagai qauliyahnya atau fi'liyahnya atau perbuatannya Rasulullah, atau takririyahnya Rasulullah. Kalau dalam hadis ini lebih kepada fi'liyahnya Rasulullah, karena sahabat yang bernama Mughirah mendengar Rasulullah, mendengar bahwasanya yang mendengar ya Ziyad yaitu anaknya Ilaqah, bahwasanya dia mendengar Mughirah berkata bahwasanya Rasul selalu sholat malam sampai kedua kakinya membengkak dan seterusnya. Jadi Rasul dulu, kemudian Mughirah, di bawahnya Mughirah lalu ada Ibnu Ilaqah atau Ziyad Ibnu Ilaqah, terus sampai ke atas sampai Shadaqah bin Fadl berarti yang di sini Shadaqah bin Fadl. Nah, kalau sudah Shadaqah bin Fadl, yang paling bawah siapa? Ya Imam Bukhari, Rawahul Bukhari, selaku pengkodifikasi hadis ini ayat Imam Bukhari. Makanya kalau di sini dikatakan, jadi Rasulullah al-Mughirah ini dalam level sahabat, atau biasa dikatakan rawi 1, atau juga bisa dikatakan rawi. Yang di sini tabi'in rawi 2, atau tabi'in rawi 3, ulama hadis ini rawi 4. Lalu rawi 5 ini disebut dengan pentakhrij hadis ya, pengumpul hadisnya imam yang besar hadis al-Bukhari, atau ulama hadis yang membukukan hadis menjadi satu kitab. Karena kan kita tahu bahwa hadis itu tersebar di berbagai lisan-lisannya para tabi'in dan ulama-ulama perawi hadis, muridnya tabi'in. Lalu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, itulah yang menghimpun hadis-hadis menjadi satu. Nah, ini gambarannya seperti ini, gambar isi sanad dan matan. Baik, kita melanjutkan materi kita.
tentang posisi hadis dalam hukum Islam. Posisi hadis dalam penetapan hukum menjadi kesepakatan umat Islam bahwa hadis merupakan sumber kedua hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran tentunya. Kedua sumber tersebut saling terkait satu sama lain dan saling membutuhkan. Al-Quran membutuhkan sunnah sebagai penjelas dari peraturan pelaksanaannya, dan sunnah membutuhkan legalitas dari Al-Quran. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, ini kan legalitas. Lalu sebagai penjelas dan peraturan atau SOP-nya, standar pelaksanaannya, itu ada di dalam sunnah. Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal, bagaimana tumakninah. Al-Quran hanya menjelaskan legalitas umumnya saja, bahwa umat Islam harus sholat, harus membayar zakat. Nah, teknisnya itu ada dalam hadis Rasulullah. Gambarannya seperti itu. Jadi oleh karena itu di sini maka dijelaskan bahwasanya Al-Quran yang sebagai sumber legal formalnya, dia tetap membutuhkan sunnah atau hadis sebagai penjelas. Dan hadis pun kalau hanya menjelaskan saja tapi tidak bersumber dari sesuatu yang muncul di dalam Al-Quran awalnya, kewajiban sholat ada dalam Al-Quran, kewajiban zakat ada dalam Al-Quran, ya itu niscaya apa yang dijelaskan dalam hadis itu tidak bisa menjadi sebuah legalitas hukum. Dijelaskan bahwa beberapa orang atau kelompok ada yang mengingkari posisi ini. Mereka digolongkan sebagai ingkar hadis atau ingkar sunnah dan menolak sebagian wahyu, karena sunnah termasuk wahyu. Mengapa dikatakan mereka disebut ingkar sunnah? Yaitu dia karena sunnah itu bagian dari wahyu. Karena ada beberapa kelompok di berbagai negara, ada yang tidak pernah menyukai hadis karena dengan alasan bahwasanya hadis itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas ini hanya ada satu sahabat yang meriwayatkan, sehingga kesahihannya masih dipertanyakan. Makanya ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Jadi ada orang-orang yang seperti ini yang mereka sama sekali tidak mau pakai hadis, daripada bermasalah mereka tidak mau pakai hadis, pakainya Al-Quran saja yang jelas dari Allah, katanya seperti itu. Padahal kalau mereka hanya pemakai dalam Al-Quran, tentu sholat mereka ya tidak 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adanya dalam hadis. Kalau adanya dalam Al-Quran, mereka mungkin hanya sholat 3 waktu. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi dirikan sholat pada saat matahari di tengah-tengah, kemudian pada saat aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail pada malam hari, kemudian wa qur'anal fajr pada sholat fajar, sholat subuh. Jadi hanya ada 3 waktu kalau dalam Al-Quran itu. Jadi tentu susah kalau hanya menerapkan Al-Quran, karena umat Islam mau tidak mau tentu pakai hadis juga. Oleh karena itu begitulah pentingnya hadis dalam Al-Quran. Tentu di sini juga dijelaskan posisi hadisnya dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjadi landasan untuk memosisikan hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berpikir. Nah, ini kan Nabi Muhammad diminta untuk menerangkan kepada umat manusia atas apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, jadi ya, artinya sunnah atau hadis itu adalah qaulnya Rasul, karena Rasul memang diminta oleh Allah menjelaskan kitabullah. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan sunnah atau hadis itu intinya sebetulnya ya Rasulullah sendiri, karena memang Rasulullah ditugaskan untuk menjelaskan, litubayyina linnasi, agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, tentang Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Nah, setelah itu dijelaskan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi selain diminta untuk meneladani Al-Quran, juga kita tentu diminta untuk
meneladani sikap-sikapnya Rasulullah, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu ya khuluqu Al-Quran, akhlak itu Al-Quran. Baik, itu posisi mengapa kita harus mengikuti hadis juga sebagai landasan hukum, karena memang hadis itu yang berasal dari Nabi adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi selain Al-Quran. Artinya ketika kita ingin memahami Al-Quran, tentu kita tetap harus mengikuti Nabi, karena Nabi itu adalah orang pertama yang diminta oleh Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran sebagaimana ayat yang di sini. Sehingga Nabi, penjelasan dari Nabi itu baik dari tuturan beliau, baik dari perbuatan beliau, baik dari diamnya beliau yang disetujui oleh sahabat sebagai hadisnya, itu juga disebut dengan hadis sebagai penjelas Al-Quran. Dalil dari hadis di sini mungkin sering didengar nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroyni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyhi. Ini dalam kitab Al-Muwatta dan juga dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan dua hal, kalian tidak akan tersesat selama kalian tetap berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi. Jadi jelas bahwa Rasul mengatakan setelah beliau nanti wafat, pegang Al-Quran, pegang juga hadis. Kedudukan sunnah dalam hukum Islam, kedudukan sunnah dalam Al-Quran adalah sebagai bayan, itu bayyin alin-nasi tadi, sebagai penjelas atas Al-Quran. Meski fungsi bayan sunnah atas Al-Quran masih terjadi perbedaan pendapat antar ulama, namun perbedaan tersebut dapat dikompromikan sehingga nanti bentuk bayan atau bentuk penjelas bahwasanya hadis menjadi penjelas Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan bayan takkid, menjelaskan dan dia menguatkan. Ada yang disebut dengan bayan tafsir, menjelaskan dan juga menafsirkan. Ada yang disebut dengan bayan ziyadah atau bayan tasyri', menjelaskan yang sifatnya menambahkan hukum atau menambahkan hukum syariat yang tidak ada dalam Al-Quran sebelumnya. Atau juga disebut bayan nasakh atau bayan tabdil, menjelaskan namun sifatnya menghapus hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Namun ini jarang sekali terjadi. Nah, ini urainya, misalnya contohnya kita bisa lihat di dalam bagian ini. Bayan ta'kid ya, bahwasanya fungsi hadis dalam Al-Quran itu sebagai bayan ta'kid, menjelaskan dan memperkuat ayat-ayat yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Ini contohnya hadisnya. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftir. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan juga apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah, atau maksudnya berbukanya lebaran lah ya. Hadis ini mentakid atau menguatkan ayat Al-Quran, fama syahida minkum asyahra falyasum. Siapa di antara kalian melihat asyahr atau hilal, yang maksudnya falyasum, maka berpuasalah. Nah, namun nanti ini kan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau berpuasa itu melihatnya dari hisab. Kalau ini bagi yang berpuasa melihatnya, menentukan awal puasa dengan ru'yah hilal, ra'aitumu, apabila kalian melihat hilal. Gak ada masalah, tapi perbedaan seperti ini. Ini disebut dengan bahwa hadis yang seperti ini, hadis diminta untuk melihat hilal ketika mengawali puasa atau ketika lebaran, itu adalah hadis yang fungsinya menguatkan, takkid, bayan takkid, menguatkan apa yang memang sudah ada dalam Al-Quran. Ini kan sama, artinya makna yang hadis juga makna Al-Quran ini sama, kekuatannya sama, sehingga hadis ini di sini hanya sekedar bayanu takkid, menjelaskan, lebih menguatkan. Nanti beda dengan bayan tafsir. Kalau bayan tafsir ini lebih merinci lagi, menafsirkan, mensyarah. Bayanu tafsir, explanation ya, menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang masih memerlukan perincian lebih lanjut. Misal takhsisul 'am, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Contoh hadis ini, la yarithul qatil minal maqtul syai'an, tidak menerima warisan orang yang membunuh dari orang yang dia bunuh sedikit pun. Hadis ini mentaksis atau mengkhususkan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Diwasiatkan, Allah mewasiatkan kepada kalian bahwasanya di dalam anak-anak kalian yang laki-laki dapat warisan
mislu hadzal unsayain, dapat warisan bagiannya 2 kalinya warisan untuk perempuan. Jadi gampangnya kalau ada orang meninggal, dalam surat An-Nisa ini dijelaskan laki-laki dapat 2 bagian lebih besar daripada perempuan. Namun ayat ini taksisul am, dikhususkan kalau ternyata anak itu membunuh. Kan biasanya kalau zaman dulu ada, karena anak sudah tidak puas lagi dengan tidak sabar menunggu naik tahta, dia membunuh bapaknya, langsung dia naik tahta menjadi raja. Nah, kalau dalam Islam sebetulnya yang seperti itu dia tidak berhak menerima warisan. Meskipun kalau dalam Al-Quran yusikumullahu fi auladikum, Allah memberi wasiat kepada anak-anak kalian, lidzakari, yang laki-laki dapat bagiannya 2 bagian perempuan. Tapi kalau yang anak itu ternyata membunuh, ya terhalanglah hak warisan itu. Ada juga bayan tafsir ini memiliki makna tafsir mujmal, merinci ayat-ayat yang sifatnya masih global. Contoh, ini yang seperti saya singgung di awal tadi, bahwasanya tentang perintah sholat itu Allah hanya mengatakan wa aqimus sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Namun Allah tidak merinci bagaimana tata caranya, sehingga dalam penjelasan hadis yang panjang setelah Rasulullah melaksanakan sholat, menjelaskan rincian-rincian teknis sholat, kemudian Rasul menutupnya dengan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan sebagaimana aku sholat, tapi sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga sahabat yang melihat Rasulullah itu ada yang dari sisi kanan, ada yang dari sisi kiri, ada yang dari sisi belakang. Oleh karena itu nanti sahabat meriwayatkan tata cara sholatnya Rasulullah ya seperti yang sahabat lihat, bukan seperti sholatnya Rasulullah. Sehingga itulah banyak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat teknik sholat. Tapi bisa jadi ketika Nabi sholat dengan sholat gaya yang sedekapnya di atas dada, yang sedekapnya di bawah perut, sedekapnya pas di udel, nah itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang berbeda, karena mereka memang melihat Nabi melakukan hal seperti itu, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi kita jangan gumun terhadap perbedaan-perbedaan itu, karena memang sumbernya dari sahabat yang berbeda-beda. Nah, kemudian taqyidul mutlaq, sholat itu juga fungsi hadis juga sebagai taqyidul mutlaq, membatasi ayat yang masih mutlak sifatnya. Mutlak ini masih apa adanya. Contoh ada ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma, pencuri laki-laki maupun perempuan potonglah kedua tangannya. Ini kan masih mutlak, belum ada batasan apa adanya, sehingga ini harus ditakyid oleh sebuah hadis. Bahwasanya dijelaskan utia bisarikin faqata'a yadahu min mafsulil kaf, Nabi pernah didatangkan seorang pencuri, maksudnya didatangkan sahabat menangkap pencuri lalu dihadapkan kepada Nabi, faquti'a yadahu, lalu pencuri itu dipotong tangannya. Kan dari mana? Min mafsulil kaf, dari pergelangan tangan. Kalau dalam ayat Al-Quran ini hanya diminta untuk faqta'u aydiyahuma, tetapi dalam hadis ini ditakyid artinya dibatasi, potong tangannya hanya dari pergelangan tangan. Baik, ini untuk bagi yang negara-negara Islam. Ini pembahasannya nanti bisa panjang kalau yang bab aplikasi hukum Islam, hukum pidana seperti ini. Bayanu tasyri', fungsi hadis berikutnya bayanu tasyri', mewujudkan hukum syariat yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Apa contohnya? Tentang ini hadis tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu pada hakikatnya tidak ada sama sekali perintah di dalam Al-Quran. Meskipun ada misalnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim, sebagai pensuci dan pembersih. Itu kan sebetulnya yang diminta adalah zakat mal. Sedangkan untuk zakat fitrah itu adanya di dalam hadis. Nah, sehingga dikatakan di sini hadis juga sebagai bayan tasyri', penjelas atau mewujudkan hukum syariat yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi tasyri', membuat hukum syariat. Contoh, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakat al-fitri min Ramadan 'ala nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin aw zakarin aw unsa minal muslimin. Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan 'ala nas sa'an min tamrin, satu sok ya,
ini soalnya ukuran orang Arab sana, satu sak kurma atau satu sak gandum ala kulli hurrin, atas setiap orang yang merdeka atau budak atau laki-laki atau perempuan. Ya, laki-laki atau perempuan maksudnya ya laki-laki kecil baru lahir, misalnya dia lahir di akhir bulan Ramadan, yaitu dia tetap di zakat fitrah. Aunsa minal muslimin. Nah, di sini jelaskan bahwasanya ini adalah perintah untuk mewajibkan zakat fitrah yang berupa gandum atau kurma atau gandum tamar atau so'an syairin. Kalau di Indonesia, karena ini kan di Indonesia meskipun tidak ada perintah zakat dengan beras, namun tetap ini namanya mengambilnya dengan kias, karena kurma itu dikiaskan dengan makanan pokok di Indonesia adalah beras. Selanjutnya bayan nasakh, menghapus dalil-dalil syarak dengan dalil dalam hadis yang datangnya kemudian. Hadis ini menjelaskan innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqah fal wasiyah li warisin. Jadi tidak dapat wasiat lagi orang yang sudah menerima waris. Hadis ini menasah surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini ayat bercerita tentang kalau mau meninggal hendaknya ia berwasiat kepada kedua orang tuanya atau kerabat dekatnya. Haqqan 'alal muttaqin, adalah hak bagi orang-orang bertakwa. Tapi kalau di sini sudah jadi anak yang nggak perlu diberi wasiat lagi, tapi dapatnya waris. Nah, itu tentang penjelasan bayan nasakh, bentuk bayan sunnah terhadap Al-Quran. Ada bayan ta'kid, bayan tafsir, bayan ziyadah atau bayan tasri'. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis qudsi. Kalau bicara tentang hadis qudsi, kita rinci dulu perbedaannya. Apa itu hadis qudsi, apa itu hadis nabawi, dan juga tentu Al-Quran. Hadis qudsi hadis segala perkataan yang disandarkan Rasul kepada Allah. Hadis nabawi hadis yang disandarkan pada Nabi. Ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang takrir ya. Kalau Al-Quran kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya ibadah. Karena memang nanti ada korelasi antara hadis qudsi dengan Al-Quran, karena sama-sama qaul Allah, sama-sama firman Allah. Cuma bedanya kalau Al-Quran adalah mukjizat yang harus dimushafkan, dan periwayatannya juga mutawatir, sekelompok orang yang meriwayatkan. Kalau hadis qudsi hanya sahabat satu. Jadi kalau dilihat dari sumber penisbatan hadis yang diriwayat, hadis yang sandarannya pada tabi'in namanya hadis maqtu', sandarannya pada sahabat hadis mauquf, sandarannya pada Nabi itu hadis marfu'. Kalau sandarannya pada Allah itu yang disebut dengan hadis qudsi. Definisinya, hadis yang dinisbahkan sumbernya dari Allah namun bukan Al-Quranul Karim. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis biasa hanya ada dalam penisbatan. Jadi kalau hadis qudsi nanti qala Allah, hadis Nabi, qala Rasulullah. Nilai kekuatan hadis qudsi sama seperti hadis yang lainnya, tergantung pada sanad dan matan. Jadi jangan mentang-mentang hadis qudsi itu adalah perkataan Allah lalu kita mengatakan bahwa hadis qudsi itu adalah hadis yang paling sahih. Tidak, karena hadis qudsi itu posisinya ada juga dalam kitab-kitab hadis lainnya, sehingga untuk mengetahuinya apakah dia sahih atau tidak ya nanti perlu ilmu takhrij hadis untuk mengetahui riwayat-riwayatnya, untuk mengetahui sanadnya, matannya bagaimana. Tidak ada spesifikasi kekuatan hukum hadis qudsi. Dalam kata lain, hadis qudsi juga pasti ada yang sahih, ada hasan, ada dhaif, dan juga ada hadis yang palsu ya, karena memang kondisinya sama seperti hadis nabawi. Nah, ini perbedaan redaksi. Yang paling gampang adalah bahwasanya kalau dalam hadis qudsi ada kata-kata Allahnya, ada indikasi bahwa Allah berkata, Allah berfirman, atau ada indikasi bahwa Allah melakukan sesuatu di sana. Kalau hadis biasa ya seperti yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Misalnya di sini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya tanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin
ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu may yad'uni fa astajib lahu may yas'alni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Tuhan kita, jadi di sini menjelaskan tentang Allah, Tuhan kita yang maha suci lagi maha agung setiap malam turun ke dunia, yaitu ketika malam tinggal sepertiga yang terakhir, sehingga dan juga ketika itu dia atau Allah berfirman, siapa yang ingin berdoa padaku, niscaya akan aku kabulkan untuknya. Siapa yang ingin bermohon kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaannya. Siapa yang akan memohon ampunanku, niscaya aku ampuni. Jadi catatan di sini, setelah Rasulullah, Allah baru isi atau matan. Nah, isinya ini dari Allah. Man yad'uni, jadi Allah yang berkata, ini tentang keutamaan sepertiga malam ya, yang digunakan untuk tahajud biasanya. Man yad'uni fa astajib lahu, dan seterusnya. Kalau hadis Nabawi atau hadis biasa, ya isinya begini. Seperti yang tentu hadis Nabawi ini ada qauliyah, fi'liyah, taqririyah yang sudah kita pelajari minggu lalu. Qala Rasulullah, ani Nabi qala Rasulullah, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'bah minal iman. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, iman itu 60-an bagian dan malu itu sebagian dari iman. Nah, jadi penjelasannya setelah Rasulullah langsung isinya matan. Dan isinya itu dari Nabi. Ini perbedaannya. Contoh yang kedua, an Nabi Hurairah qala Rasulullah, setelah qala Rasulullah qala Allah azza wa jalla, al-kibriya'u ridai wal 'azmatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nari. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Nah, jadi ada kata-kata Allah berfirman. Keagungan adalah kesombongan, ya, kesombongan adalah sarungku, dan kebesaran wal azumah adalah pakaianku. Siapa yang menyayangi aku dalam kedua sifat itu, maka akan aku lempar dia ke dalam neraka. Naudzubillah. Subhanallah. Ini larangan sombongnya Allah. Hanya Allah yang sombong, itu adalah pakaian kesombongan, itu adalah pakaiannya Allah, kebesaran Allah. Sehingga kalau kita mencoba berbuat seperti itu, ya berarti orang itu mencabutnya dari Allah, lalu belasnya dilemparkan oleh Allah di neraka. Ada juga hadis yang ketiga ini, an Abi Hurairah tentang khalaqallahu Adam wa tulusitu naziruan, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta, ya mungkin sekitar 30-an meter tingginya Nabi Adam. Dan kemudian Allah berfirman, pergilah kamu Adam, lalu ucapkanlah salam atas mereka para malaikat, maka dengarkanlah salam penghormatan, dan seterusnya. Jadi ini ada redaksi tentang kata-katanya Allah di sini. Itu disebut dengan contoh hadis-hadis qudsi. Perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Hadis Nabawi, Al-Quran mukjizat Nabi, kalau hadis qudsi bukan mukjizat. Hadis Nabawi juga bukan mukjizat. Al-Quran itu riwayatnya pasti secara mutawatir, semua sahabat meriwayatkan hal yang sama, sehingga pasti sahihnya. Hadis qudsi sama dengan hadis Nabawi diriwayatkan secara ahad ini artinya satu sahabat, kadang satu, kadang dua, kadang satu, kadang dua, dan juga ada juga yang mutawatir. Sama pula dengan hadis Nabi ini, ada yang ahad, ada yang mutawatir, sekelompok orang sahabat. Kalau Al-Quran itu pahalanya dihitung per huruf, kalau hadis dihitung secara umum. Pahala hadis juga Nabawi, hadis qudsi maupun hadis Nabawi dihitung secara umum. Nah, pada prinsipnya hadis qudsi dan hadis Nabawi itu sama. Kalau Al-Quran bisa dijadikan bacaan sholat, kalau hadis qudsi meskipun kalau Allah al-kibriya uridai, misalnya sholat membaca itu tidak sah, karena tidak bisa dijadikan bacaan sholat. Ini juga sama tentunya. Al-Quran itu lafal dan makna dari Allah, redaksi dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya itu dari Allah, lafalnya dari Nabi. Sama hadis Nabawi juga. Kalau hadis Nabawi kadang maknanya dari Allah, juga bisa dari Nabi, namun lafalnya lafal Nabi sebagai manusia Arab biasa. Tapi kalau Al-Quran jangan macam-macam lafalnya dan maknanya dari Allah. Oleh karena itu sulit sekali orang-orang Arab yang pandai bersair pun menyaingi lafal Al-Quran. Itu kemujizatan Al-Quran ada di sana, ke gaya bahasanya di antaranya. Kemudian membacanya harus suci dari hadis besar. Itu kalau Al-Quran bagi orang yang mengikut mazhab Syafi'i biasanya. Tapi kalau membaca hadis qudsi, ya membacanya boleh berhadas besar.
Kalau Al-Quran tidak boleh. Jadi kalau orang haid biasanya tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau memang membaca Al-Qurannya itu untuk pengajaran, biasanya orang haid pun kalau yang dia sedang tahfidz menghafal Al-Quran, ya tetap boleh mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, karena niatnya untuk belajar itu boleh juga. Tapi itu berbeda-beda. Baik, alhamdulillahirabbil alamin min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsy wa sa'atal kursi